kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi plus Kementerian Agama RI LPTK YAIN Sultan Amai Gorontalo BEK 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Endang Eti Yayanti. Saya guru kelas di Min 1 Karangasem, Bali. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI BEK 1 tahun 2025 di LPTK YAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250-839. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi Aku Peduli Lingkungan, mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2 MI. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, tetap semangat, siap berprestasi. Oke, Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa di sini anak-anak yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Hani maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih teman-teman. Ya, silakan duduk Hanin. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu hadir anak-anak ya. Baik ya. Nanti yang Ibu panggil namanya silakan ya, katakan ya, hadir itu ya, seperti itu ya. Ahdana Wabil Wahyudi, Saya, Bu. Alifa Alfi Sahrin, Saya, Bu. Aninita Alisajara, Akila Safana, Saya, Bu. Arka Gibran Al-Malik, Saya, Bu.
Rasila Humaira. Saya, Bu. Azalea Halika Zahin. Saya, Bu. Iya. Depa Rizky Firdaus. Saya, Bu. Oh iya ya. Hanin Fatia Izzatu Nisa. Saya, Bu. Oh ya, mantap. Insa Nur Khiyar. Saya, Bu. Iya. Kesa Nur Khadijah. Saya, Bu. Oh, hadir. Nabila Aisyah Putri. Saya, Bu. Kemudian Nadifa Fairuz Almaira. Iya, hadir ya. Ruqayyah Dian Rohimi. Saya, Bu. Oh, pinter. Kemudian Tauku Arzahil Fairuz Ramadan. Saya, Bu. Alhamdulillah anak-anak hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Nah, dalam hitungan ketiga, mari kita mulai bernyanyi Garuda Pancasila. Yang semangat, yang kompak, oke? Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang Aku Peduli Lingkungan. Nah, di sini adalah anak-anak harus mampu berperilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan di rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, coba anak-anak lihat yang ada di sekeliling kalian di kelas ini. Coba apakah kelas kalian sudah bersih? Sudah bersih apa belum? Jika sudah bersih, apakah kita menempati kelas kita nyaman apa tidak? Nyaman. Sejuk apa tidak udaranya kalau bersih? Alhamdulillah. Begitu pula, misalnya kalau kelas kita kotor, apa yang terjadi anak-anak? Belajar menjadi tidak nyaman. Kemudian, ya, menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab semua orang. Tanggung jawab yang ada, misalkan kita lagi ada di sekolah, ya, kita lagi ada di sekolah ini harus menjaga lingkungan sekolah secara bersama-sama dengan guru, dengan murid, dan dengan para satpam. Kita harus menjaga lingkungan dengan secara bergotong royong. Nah, sekarang Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. Ya, 1 pertanyaan. Coba Ibu tanya sama Aka, ya. Apa yang terjadi jika sekolah kita kotor dan penuh dengan sampah? Lingkungan sekolah yang kotor dan penuh sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap, dan lingkungan yang kumuh dapat mengakibatkan guru dan siswa merasa tidak nyaman dalam belajar. Nah, kemudian Wabil, pertanyaan kedua untuk Wabil, mengapa kita harus menjaga lingkungan tetap bersih? Agar kita semangat dan nyaman dalam belajar. Iya. Sekarang Ibu akan menampilkan 2 buah gambar. Tolong dilihat ya, ya, gambarnya ya. Nah, di sini ada 2 gambar, lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Coba kalian lihat dan simak baik-baik. Gambar kiri menunjukkan gambar apa? Bersih apa kotor? Bersih. Apa yang terjadi jika lingkungan kita bersih? Tidak terkena polusi. Iya, jika terkena polusi. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan gambar apa? Lingkungan kotor, banyak sampah. Apa yang terjadi jika lingkungan sekolah kita banyak sampah? Terkena polusi. Terkena polusi. Ya.
Ya, di sekolah itu kita harus menjaga lingkungan dengan bersama-sama. Tanggung jawab semua orang, ya. Tanggung jawab anak-anak, tanggung jawab ibu guru. Nah, sebelum kita lanjutkan, ibu akan menampilkan video berikut ini. Anak-anak simak dengan baik ya. Dilihat videonya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila pada bab 2 Aku Peduli Lingkungan dengan topik Sikapku Peduli Lingkungan. Apa itu peduli lingkungan? Peduli lingkungan adalah suatu sikap yang berkaitan dengan upaya untuk mencegah dan memperbaiki terjadinya kerusakan lingkungan. Untuk lebih memahami tentang sikap peduli lingkungan, simaklah cerita berikut. Sore itu, Bella baru pulang. Saat akan masuk ke dalam rumah, ia melihat sampah berserakan di halaman. Bella kemudian mengajak Budi, kakaknya, untuk membersihkan halaman rumah. Bella dan Budi saling berbagi tugas dalam menyapu sampah yang berserakan. Budi mengumpulkan sampah dan membuangnya. Halaman rumah pun menjadi bersih. Cerita kedua. Pagi ini, Joni datang di sekolah lebih awal. Dia mendapat giliran tiket hari ini. Kondisi kelas saat Joni datang terlihat kotor dan berantakan. Teman meja Joni sudah datang. Ada Nita, Lydia, dan Zelda. Mereka berbagi tugas. Nita menyapu lantai, Joni mengumpulkan dan membuang sampah, Linda membersihkan meja dan kursi, dan Zaki menghapus papan tulis. Kini kelas menjadi bersih dan rapi, siap digunakan untuk kegiatan belajar. Cerita ketiga. Sekolah Erina memiliki taman. Di taman ditanami berbagai jenis bunga yang indah. Selain itu, juga ditanam jenis rumput hias. Oleh karena itu, di taman ada pelarangan menginjak rumput. Saat jam istirahat berlangsung, Erina melihat temannya mencabutkan rumput dan menginjak-injaknya. Erina kemudian menghampiri temannya dan menegurnya secara santai. Cerita keempat. Kamu harus memakan jajanan kesukaannya. Dia membuang bungkusnya di lantai depan kelas. Saat itu, ibu guru datang berkeliling sekolah. Ibu guru mengambil perbuatan kamu. Beliau kemudian menghampiri dan menegurnya. Ibu guru menegur kamu dengan sopan. Kamu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tahukah kamu, selain sikap peduli lingkungan, ada pula perilaku yang merusak lingkungan? Perilaku tersebut membawa dampak buruk bagi lingkungan. Lingkungan menjadi tidak sehat. Apa sajakah yang termasuk perilaku merusak lingkungan? Yang pertama, membuang sampah ke sungai. Sungai bukan tempat untuk membuang sampah. Membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan. Lingkungan menjadi kotor dan tercemar. Selain itu, sampah dapat menghambat aliran air dan membuat dangkal sungai. Saat musim hujan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, tempat pembuangan sampah. Sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Tempat sampah yang baik harus tertutup serta terpisah antara sampah yang mudah masuk dan tidak. Sampah yang dibuang di tempat terbuka dapat menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, tempat sampah yang terbuka bisa menjadi sarang binatang-binatang penyebar
Wangi pepohonan membuat suasana menjadi gersang. Saat musim kemarau akan mengalami kekeringan. Saat musim penghujan terjadilah banjir dan tanah longsor. Tadi kan anak-anak sudah melihat videonya dan sudah menyimak dengan baik. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu peduli lingkungan? Saya Bu. Ya, coba Arsila dijawab. Adalah sikap aktif mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan agar tetap sehat, bersih, dan indah. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Arsila. Kemudian, pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita terhadap peduli lingkungan? Saya Bu. Ya, silakan Insan. Sampah sembarangan. Oh iya, betul ya. Kemudian, pertanyaan ketiga, bagaimana sikap kita yang dapat merusak lingkungan? Membuang sampah sembarangan, mencabut tanaman, menambang pohon. Iya, pinter. Kemudian pertanyaan satu kali lagi. Apa akibatnya merusak lingkungan? Lingkungan menjadi tidak nyaman. Iya, lingkungan menjadi tidak nyaman. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Nah, silakan anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Silakan dikerjakan. Ya. Cari ketua kelompoknya semuanya, cari ketua kelompoknya. Ya, silakan dicari ketua kelompoknya ya, bersama-sama mengerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan Wabil. Apa nama kelompok? Nama kelompoknya Ajalaya. Oh iya. Masalahnya saya kelas 2A. Dah Bu. Ya, sebentar ya. Aduh. Beda-beda sedikit. Aduh. Sekarang mempresentasikan hasil LKPD kalian. Ya, dimulai dari kelompok 1. Ketuanya silakan maju ke depan. Arka silakan maju. Ya, semua kelompoknya maju ke depan. Mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan teman-teman kalian. Ya, untuk ketuanya di tengah-tengah ya. Maju ke depan, agak maju ya. Silakan ya. Kami dari kelompok 1 beri tanda centang untuk jawabannya, beri tanda silang untuk jawaban tidak. Apakah lingkungan ini terlihat bersih? Ya. Apakah lingkungan ini terlihat bersih? Tidak. Apakah lingkungan ini terlihat bersih? Tidak. Apakah lingkungan ini terlihat bersih? Ya. Apakah lingkungan ini terlihat bersih? Ya. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ya, sekarang silakan duduk kelompok 1. Terima kasih ya. Ya, silakan kembali dan duduk. Nah, kemudian kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan maju ke depan. Silakan Insan maju ke depan. Ya. Kami dari kelompok 2. Tulislah pendapat kalian di bawah tentang kegiatan gambar-gambar ini. Kegiatan mencuci piring merupakan sikap yang baik dan peduli lingkungan karena perabot menjadi bersih. Kegiatan menjaga tanaman merupakan sikap yang baik dan peduli
sampah pada tempatnya adalah kita terbaik karena lingkungan akan menjadi bersih dan terhindar dari penyakit. Kegiatan membersihkan rumah adalah tetap peduli lingkungan karena dapat mengakibatkan rumah menjadi bersih dan sehat. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus. Silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok yang ketiga. Ketuanya yaitu Arsila. Silakan maju ke depan Arsila untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan. Ya, sudah, terima kasih kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga kelompok kita yang hebat dan pintar ini. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Nah, sekarang kita amati gambar di bawah ini. Nah, berilah tanda centang untuk jawaban iya dan beri tanda silang untuk jawaban tidak. Kemudian gambar nomor 1. Apakah lingkungan ini terlihat bersih? Bersih. Berarti jawabannya iya. Kemudian gambar nomor 2. Apakah lingkungan ini terlihat bersih? Tidak. Kemudian gambar nomor 3. Apakah terlihat bersih? Tidak. Kemudian gambar nomor 4. Apakah lingkungan ini terlihat bersih? Iya. Kemudian yang di bawahnya, apakah lingkungan sekolahnya terlihat bersih? Iya. Nah, untuk LKPD yang kedua, yaitu apa yang kalian lakukan jika melihat keadaan seperti pada gambar. Tuliskan aksi yang akan kalian lakukan. Nih, ada yang membuang sampah sembarangan. Apa yang kita lakukan? Meneburnya. Anak, kalian sudah selesai mengerjakan tugas LKPD dan sudah berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, apa saja yang kalian lakukan agar lingkungan tetap bersih? Menyiram tanaman. Ya, terus apa lagi? Menyapu halaman. Ya, menyapu halaman, menyiram tanaman. Ya, itu terus dapat menjaga lingkungan agar lingkungan tetap bersih. Jawaban anak-anak is the best. Betul semuanya. Tepuk tangan dong. Ya, pinter. Ya, anak-anak. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah peduli lingkungan adalah sikap aktif mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan agar tetap sehat, bersih, dan indah. Mengup sampah, memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Ini gambarnya. Kemudian yang kedua, menyapu halaman kelas dan halaman rumah. Kemudian menanam dan merawat pohon di lingkungan. Kemudian menegur teman yang hendak merusak tanaman. Nah, dampak dari merusak lingkungan adalah sampah berserakan, bau menyebabkan penyakit dan menyebabkan banjir. Nah, lihat gambarnya. Kemudian jika kita mencoret-coret tembok, nah menjadikan merusak pemandangan dan tidak nyaman. Kemudian
kita pada pagi hari ini. Agar lebih berbarokahnya lagi, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi